Badannya gede banget kayak menyerupai genderuwo. Ada yang bunuh diri. Nyari gunting udah hampir banget mau ditusuk ke lehernya itu, ngelihat si orang itu ternyata gantung diri. Halo guys, baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue kedatangan tamu spesial nih dari Cikarang jauh-jauh, capek-capek sini. Dengerin sampai habis ya nanti ya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Suci, apa kabar? Baik. Baik, jauh-jauh dari Cikarang nih ya. Iya. Perkenalkan dulu lah. Oke, nama gue Suci Rahmadani, dari Cikarang. Terus gue sekarang kuliah di Universitas Swasta di Bekasi, sambil bekerja juga. Oh iya Ci, lu mau cerita apa nih, pengalaman horor lu yang mau ceritain nih? Cerita tentang gue waktu sekolah SMK. SMK? Itu tahun berapa? Tahun 2013, tapi sekolah gue tuh kayak gue sekolah di asrama gitu tinggalnya. Lu punya bisnis yang mau dipromoin gak ke temen-temen? Ada. Boleh share aja, siapa tahu teman-teman mau beli-beli ya kan? Apa tuh? Oh ya, gue punya online shop bareng teman-teman kampus gue. Nama Instagramnya casuale.017. Isinya apa tuh? Isinya ada baju, ada sepatu, ada kue-kue juga. Oh, bareng sama teman-teman? Iya, bareng sama teman-teman Itu kampus. buat profit sendiri apa biasanya kan kalau anak kuliah tuh buat penggalangan misalnya kayak ngerakin enggak. suatu organisasi atau apa gitu? Enggak, buat kita Buat sendiri. pribadi aja Buat ya? pribadi. Rame-rame untungnya kecil dong. Ya, disyukurin Mungkin aja. aja ya, yaudahlah. Pokoknya kalau teman-teman mau butuh sama fashion ya, pakaian-pakaian ya, Iya. mampir aja ke Instagramnya, nanti Instagramnya gue taruh di deskripsi lah pokoknya. Sebelum mulai ceritanya kita tonton dulu yang satu ini. Ini gue mau cerita tahun 2013 gue sekolah di sekolah SMK di daerah Jakarta. Terus sekolah gue itu kan berbasis militer, juga sekolahnya tuh gabung sama rumah sakit. Dan yang putri wajib tinggal di asrama ketika kita kelas 1. Gue mau cerita pengalaman gue selama tinggal di asrama itu kurang lebih 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu banyak kejadian-kejadian yang gak terduga sih sebelumnya, kalau ternyata wah kejutan banget lah buat gue sekolah di situ kan. Pas gue kelas 1 itu gue itu sekolahnya kan bareng sama militer juga. Terus kita tuh ada apel malam, ada PBB, terus ada juga apel pagi gitu kan. Nah ternyata pas kejadian ini tuh malam pertama kita di asrama saat mau apel malam. Jadi pas mau apel malam, temen gue ini si A ini mojok tuh, dia di pojokan kamar kan. Kita tanya kenapa A, tapi dia nggak mau jawab, dia diem aja, dia ketakutan gitu. Nah di pojok kiri ini ada temen gue juga, si M. Nah si M ini sambil ketawa-tawa sambil kayak mukanya tuh seneng, tapi ngeliatin si temen gue yang di pojok kanan itu. Nah terus temen gue yang di pojok kanan itu si A, dia tuh ke kasur naik, kan jadi kasurnya tuh tingkat gitu kan, ada yang di atas ada yang di bawah. Dia naik ke atas, terus dia langsung buru-buru tutup selimut gitu mukanya. Nah si temen gue yang si M ini tuh resah, panik, nyariin kemana nih si A ini tuh, kemana gitu. Dia kayak yang takut banget kehilangan si temen gue ini. Awalnya kita kira oh mereka emang deket gitu, ya udah biarin aja gitu kan. Pas makin kesini temen gue si A ini down. Terus dia akhirnya cerita sama temen gue yang dibilangnya tertua di asrama. Dia bilang gue nggak kuat mbak di sini. Kenapa? Terus dia akhirnya cerita kalau dia itu bisa ngelihat orang lain gitu yang bukan makhluk hidup. Terus dia bilang sebenarnya si M itu bukan si M itu
cowok katanya gitu. Cowok siapa? Iya, dia tuh suka sama gue, kata dia gitu. Masa sih? Ah udah, jangan ngarang-ngarang. Nah akhirnya si M sama si A ini dipisah sama kakak kelas gue. Jadi si M di kamar kakak kelas gue, si A di kamar gue. Nah ternyata pas si M sama si A dipisah ini, si M-nya ngamuk, marah-marah tuh. Ngamuk marah-marah, terus dia nyari gunting, udah hampir banget mau ditusuk ke lehernya itu. Tapi untung kan karena ada ibu asrama, ada kakak kelas, akhirnya dia nggak jadi ngelakuin hal itu kan. Karena ibu asrama gue mungkin ngerti atau mungkin dia udah paham, udah tahu, jadinya diketemukan lah si M dengan si A. Si M-nya seneng banget kalau ketemu si A, tapi si A-nya ini takut banget. Dia sampai kayak yang gemeteran, badannya nggak bisa gerak sama sekali, sampai ya gue harus apa kayak gitu kan, ya sampai bingung sendiri dia karena si M ini tuh bisa dibilang suka banget. Nah singkat cerita, udah pagi, temen gue si M ini bangun tidur, dia tiba-tiba nanya sama kita, kok kalian gak bangunin gue? Bangunin kenapa? Ya gue dari tadi tidur, kata dia gitu. Kenapa kalian gak bangunin gue? Nah si A ini takut ngelihat si M, tapi si M nanya kan, lo kenapa? Lo takut lihat gue, kata dia gitu. Gue juga gak mau. Terus dia takut. Si temen gue si M itu malah kayak yang ikut stres juga, karena temennya ngejauh gitu, temen deketnya kok malah ngejauh dari dia. Nggak tahu alasannya apa gitu, nggak tahu alasannya kenapa dia dijauhin sama temennya sendiri gitu kan. Nah terus temen gue si A karena takut sama si M ini, dia maunya keluar sekolah, tapi kita tetap bujuk, kita tetap, ayo lu harus kuat, lu harus bertahan, ini kita nggak lama kok di sini gitu kan. Gue nggak bisa, kata dia gitu, gue nggak bisa ngelanjutin sekolah di sini lah, kata dia gitu. Gue takut. Dia tuh ternyata nggak pernah mau jujur, dia punya pegangan gitu. Jadi gue nggak ngerti sih, mungkin orang zaman dulu dia punya pegangan gitu. Jadi si pegangan dia itu kuat, si M ini juga kuat gitu loh. Yang masukin si M itu kuat. Ya, yang masukin si M itu kuat. Temen gue itu akhirnya si A berhenti sekolah, nggak sekolah lagi sampai sekarang sih, kayaknya dia udah ikut setaraan mungkin. Tapi kalau temen gue si M ini tetap ngelanjutin sekolah, tetap biasa-biasa aja, karena memang sebenarnya dia nggak tahu apa yang terjadi, sampai yang dia mau ambil gunting mau tusuk lehernya pun dia nggak tahu cerita itu. Akhirnya karena rasa makin penasaran sebenarnya ada apa sih di asrama kita ini gitu, kenapa asrama kakak kelas kita tuh tenang-tenang aja, kenapa kita yang isinya 30 orang tuh digangguin mulu, kenapa gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri nih nanya sama kakak kelas, salah satu kakak kelas gue tanya, kak kenapa sih kalau malam itu kita tuh kan lagi tidur, terus kita selalu ada yang gedor-gedor, terus selalu ada orang yang naik turun tangga. Jadi tuh ada tangga, di bawah tangga itu ada ruangan itu kayak ruang simulasi gitu, kayak tempat nyimpen buku-buku bekas, kayak nyimpen anatomi tengkorak manusia gitu, matras olahraga itu disimpannya di bawah situ. Tapi setiap malam itu, nggak setiap malam sih, maksudnya kayak udah mau menjelang subuh itu kita selalu dengar suara orang tuh kayak baris gertak-gertakin sepatu. Kalau sepatu pantofel itu kan tebel, terus dia tuh kayak yang jalan di tempat, tapi disamperin sama kita tuh nggak ada gitu. Tapi tuh kalau pas kita ngejauhin dia makin kenceng, suaranya makin keras. Nah terus karena emang gue nggak percaya satu sumber ini doang, akhirnya gue coba nyari sumber yang lain. Akhirnya gue nanya sama guru gue yang alumni sekolah itu juga.
Nah, gue kan angkatan 30 ke atas. Nah, ternyata guru gue ini angkatan antara 1 sampai 10 sekolah di situ. Nah, akhirnya dia cerita, dia bilang, jangan kaget sekolah di sini, dibilang kayak gitu kan. Nah, gimana nggak kaget kan, orang kita kan juga perantau, teman-teman kita yang lain juga kan perantau. Malah tau-taunya dapat kejadian kayak gitu. Terus guru gue tuh cerita, dia bilang katanya, jadi dulu ini seniornya ibu katanya. Wah, kenapa bu gitu? Ya dia nggak mau cerita tuh awalnya, mau cerita kenapa sih bu gitu. Terus kita tanya lagi, oh iya bu, kenapa sih itu ada bacaan di papan tuh Ambon, Lombok, Bali, terus nama-nama daerah gitu. Oh dulu tuh asramanya ini tuh disatuin neng katanya, asrama cowok sebelah kanan, asrama cewek sebelah kiri. Loh berarti disatuin gitu aja gitu bu, maksudnya? Iya disatuin gitu aja kata dia gitu. Terus bu, kok bisa disatuin kayak gitu? Ya kalau zaman dulu mah emang kayak gitu. Tapi ibu punya cerita yang ya mungkin kalian nggak percaya lah. Kenapa bu? Kita penasaran kan. Iya jadi dulu senior ibu, ya senior mungkin nggak jauh lah, di satu angkatan atau 2 angkatan itu ada yang bunuh diri. Karena hamil di luar nikah. Iya. Karena asramanya sama cowok Karena itu asramanya dicampur. disatuin cowok sama cewek. Hamil sama Temen cowoknya itu. Hah, bunuh diri di mana itu bu, digituin kan. Terus aduh enggak ibu nggak mau cerita, tapi kita paksa dia buat cerita karena dia cerita ya dia bunuh diri di ruang simulasi itu di bawah ruang tidur gue sama teman-teman gue itu. Terus setelah kita tahu kenapa bu kok bisa bunuh diri gitu kan, ya mungkin karena dia takut sama orang tuanya gitu. Terus juga di sini kan penunggunya bukan kita doang kata dia, di sini ada anak cowok katanya. Anak cowok itu dia kalau udah suka sama si cewek itu, ceweknya tuh manusia, nah dia bukan manusia kan. Terus cowoknya itu bukan manusia, penunggu cowok itu. Boleh dijelasin sedikit nggak tuh cowoknya itu apa? Orang Belanda. Hantu Belanda. Iya, karena rumah sakit yang di sekolah gue itu udah lama banget rumah sakitnya. Rumah sakit dari zaman Belanda berarti? Bisa dibilang nggak zaman Belanda sih, tapi kayak mungkin tanah-tanahnya gitu bekas Belanda dulu kali gitu ya. Nah, terus jadi si cowok Belanda ini kalau udah suka bener-bener disukain, tapi kalau dia nggak ketemu sama si cewek ini ya dia nekat. Si cowok Belanda ini dia nekat, kalau dia masukin siapa aja ya dia bakal, kalau dia nggak ketemu sama orang yang dia suka, dia bakal nyakitin diri dia sendiri. Padahal dia nggak tahu kalau dia tuh masuk ke tubuh orang lain. Jadinya gue sama teman-teman gue berasumsi kalau si orang Belanda ini dia ngehasut si kakak kelas senior gue yang tahun udah lama banget itu buat bunuh diri. Iya. Jadi itu ceritanya mirip sama kayak yang awal tadi ya. Iya. Jadi kan yang si M itu kelihatannya posesif sama si A. Itu kayaknya dia suka banget sama si A. Kemungkinan kan dia kemasukan sama hantu Belanda itu tuh. Iya betul. Dan akhirnya endingnya dia kan menyakiti diri sendiri tuh. Iya. Kalau yang awal dulu kan tadi barusan lu cerita dia sampai bunuh diri kan. Iya sampai bunuh diri. Kalau yang sebelumnya pas di angkatan lu dia baru nyampe mau nusuk tapi karena udah pada tahu dia megang gunting, akhirnya kita ambil guntingnya. Kalau nggak kejadian diambil mungkin tuh bisa bunuh diri juga sama kayak iya. yang barusan lu ceritain itu iya, ya. Betul. Aduh serem juga. Terus ada lagi nggak cerita lagi tuh? Akhirnya gimana tuh? Terus akhirnya karena gue merasa nggak nyaman, banyak kejadian aneh juga, gue cuman kuat bertahan 6 bulan doang di asrama. Jadi gue tinggal di luar asrama. Tapi lu nggak keluar dari sekolah itu? Nggak, gue nggak keluar. Tapi teman gue si A itu keluar dari sekolah. Putus sekolah akhirnya? Putus sekolah akhirnya, terus dia bilang dia ikut kesetaraan gitu. Oh, yaudah. Segitu aja ceritanya ya. Gue mau nanya sedikit nih. Itu kan sekolah lu sistemnya asrama ya? Itu sekolahnya SMK gabung sama rumah sakit. Iya. Berarti lu ngambil jurusan keperawatan. Keperawatan lu ngambilnya. Itu posisi rumah sakitnya nempel banget sama asramanya? Nempel banget, nyatu. Jadi asramanya tuh di lantai 2,
rumah sakit tuh di lantai bawah gitu. Oh, iya. Tapi rumah sakitnya nggak tingkat. Dia kayak bener-bener kayak zaman dulu, ada lorongnya, ada apa ya, ada pokoknya dia nggak tingkat lah kayak rumah sakit zaman dulu. Itu tuh posisi lu belajar mengajarnya di rumah sakit itu atau beda lagi tempatnya? Di situ juga gue di lantai pertama. Jadi itu sekolah gue tuh kan 2 lantai. Di bawah tuh ruang kelas, yang di atas tuh asrama. Gitu. Yang ruang kelas itu gabung sama rumah sakit? Iya, nempel lah. Nempel banget. Rumah sakitnya selama lu sekolah masih aktif? Masih aktif. Masih digunain juga? Masih digunain juga. Itu berarti asrama pas di angkatan lu itu, asrama isinya putri semua? Putri semua. Kelas 1 doang atau ada 2, 3? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Tapi yang paling wajib itu kelas 1 buat kelas 1 tinggal di asrama. wajib banget. Itu berarti satu kamar itu kan 30 orang ya? Itu berarti teman satu kelas lu semua? Enggak, jadi satu angkatan itu ada 2 kelas. 2 kelas? Si M sama si A itu di kelas yang sama apa enggak? Kelas yang sama. Di kelas yang sama. Itu lu tahu nggak? Itu kan lu tadi cerita tiba-tiba dia udah di pojok kamar itu yang kejadian pertama tuh. Itu sebelumnya sempat ada kejadian-kejadian sebelumnya nggak sih, kayak berarti dia udah sering ngobrol berdua atau gimana? Awalnya M sama A ini temen deket. Temen dekat, Sering pulang bareng, kemana-mana bareng, ke kantin bareng. Tapi itu sebelum kita masuk asrama. Nah, ketika kita masuk asrama, hari pertama itu juga langsung kejadian itu. Gila ya, hari pertama boy. Langsung kejadian begitu. Jadi kemungkinan besar si M itu kesurupan sama hantu yang Belanda itu. Iya, betul. Si A itu sebenarnya nggak kesurupan berarti ya? Nggak kesurupan, tapi cuma dia merasa terintimidasi sama si M itu. Tapi dan lu juga dengar-dengar ternyata dia punya pegangan. Mungkin bentrok kali energinya kali ya. Iya, betul. Guru lu itu kan alumni dari sekolahan itu juga kan. Berarti benar-benar guru lu itu ngalamin kejadian saat yang bunuh diri itu. Iya. Tapi dia denger, maksudnya dia nyaksiin nggak secara langsung saat-saat sebelum anak itu bunuh diri sama kayak yang kejadian si M itu? Dia sih nggak cerita banyak sih. Nggak cerita banyak ya. Cuman dia intinya itu dia ngelihat si orang itu ternyata gantung diri. Bunuh dirinya gantung diri? Iya, bunuh dirinya gantung diri. Waduh, kacau. Di ruang simulasi itu. Tapi pernah nggak kejadian-kejadian di situ yang murid situ ngelihat sosok gitu? Pernah. Gimana tuh, boleh cerita nggak sedikit? Jadi kita kan apel malam tuh kita kan di lapangan bawah, jadi lapangan depan asrama gitu. Asrama tuh di atas, kita kan posisi di bawah semua. Tapi tuh ternyata pas dilihat ke atas itu dari jendela kita itu ada kayak bukan cowok gimana ya, badannya gede banget kayak menyerupai genderuwo kali ya. Genderuwo? Iya, di kamar kita. Dan itu dia di balik hordeng gitu. Padahal orang semua murid lagi di bawah semua. Ya, dan itu masa cowok naik ke asrama putri gitu kan. Karena di angkatan lu udah gak ada cowok yang gak di situ ada. Ya. Kecuali mungkin senior ya. Apa enggak? Atau senior juga gak ada. Gak ada juga? Gak ada. Kalau apel malam ya semuanya apel saat itu. Berarti lu sekolah sampai malam ada apel, berarti sekolahnya gimana sih? Itu sekolahnya tuh gimana? Berbasis militer gitu sih dia. Jadi sekolahnya ada bareng sama tentara gitu. Terus kalau kita apel malam kita harus laporan sama perwira piket rumah sakit itu. Pengecekan lengkap nggak nih siswi putrinya di dalam situ gitu. Ibaratnya itu apel closing lah sebelum selesai belajar mengajar. Habis itu tidur, istirahat. Ada nggak cerita lain sih selain kejadian lu itu? Misalnya kayak muncul sosok atau kayak gimana? Pernah sih. Gimana tuh? Jadi kalau di asrama itu tempat tidurnya tuh kan rapih gitu kan. Rapi tuh kayak lurus rata gitu, kayak pokoknya rata lah. Dan di pojokan itu kan lemari itu kayak lemari kayu. Tapi ternyata pas kita lihat di pojokan tuh sebelum gue tidur sekitar mau jam 1 malam itu, di pojokan kok biasanya kan coklat semua kan, kayu-kayu. Tapi itu ada sosok putih gitu berdiri, tegak banget tapi tinggi gitu. Itu ada sejarahnya nggak tuh sosok itu? Gak tahu. Tapi penampakannya itu. Banyak yang ngeliat selain lo apa enggak? Banyak di kamar, ternyata di kamar kakak kelas gue juga ada. Kayak gitu penampakannya? Merah. Beda berarti sama yang di kamar lo? Iya, karena kamar kakak kelas gue itu deket sama kamar ibu asrama gue. Oh, emang ada apa dulu dengan ibu asrama itu apa? Atau ibu asrama lo punya cerita-cerita sesuatu gitu?
enggak sih, dia nggak pernah cerita, nggak pernah buka-buka cerita supaya kita nggak takut di sana gitu. Oh, menutupi lah ya, Nah, supaya anak muda tetap tenang sekolah di situ ya. iya. Cukup segitu aja kali ya. Iya, Thank you banget Suci udah cerita di sini. Ya. Makasih banget jauh-jauh dari Cikarang sini. Teman-teman kalau misalnya mau order fashion baju-baju gitu bisa ke Instagramnya Suci bersama dengan teman-temannya. Nanti gua taruh di deskripsi lah pokoknya. Thank you sekali lagi buat Suci udah share ceritanya di sini. Gua Adit dan Suci dari Lentera Malam. Bye. Guru lu itu kan apa ya? Kalau gue mikir dulu. Ntar dulu. Sebentar. Ini. Oh, iya. Terus kan si awalnya berarti lu kan satu kamar. Oh iya, gue mau nanya dulu.